Halo semuanya, selamat datang di kelas HCI week keempat dengan topiknya interface. Nah, dalam topik kali ini kita akan melihat gambaran umum tentang berbagai jenis interaksi dan juga interface. Kemudian kita dengan mengetahui berbagai jenis interaksi dan interface tersebut, kita bisa mempertimbangkan interface mana yang terbaik untuk aplikasi atau aktivitas tertentu. Jadi contohnya interface apa ya yang cocok untuk aplikasi virtual personal trainer. Apakah butuh speech based, apakah butuh AR, apakah butuh VR, apakah butuh air gesture, apakah butuh haptic, dan lain-lain ya. Lalu misalkan aplikasi belajar English speaking, aplikasi belajar memasak untuk pemula. Nah, ini cocoknya tipe interaksinya seperti apa dan tipe interface-nya seperti apa. Kita akan lihat yang pertama dimulai dari tipe interaksi. Ya, topik ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama interaction types, kemudian yang kedua adalah interfaces. Kita akan melihat dulu yang pertama interaction types. Ada 4 macam interaksi, tipe interaksi. Yang pertama instructing, yang kedua conversing, yang ketiga manipulating, yang keempat adalah exploring. Jadi instructing atau menginstruksikan, ini memberikan perintah, jadi memberikan komen gitu, atau memilih suatu option atau pilihan. Yang kedua conversing, jadi conversing ya, bercakap-cakap, berbicara, jadi ini berinteraksi dengan sistem seolah-olah mengobrol. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah manipulating atau memanipulasi, jadi ini berinteraksi dengan objek dalam ruang virtual atau fisik dengan memanipulasinya. Jadi kita bisa rotate, bisa memanipulasi, bisa menggerakkan, bisa membesarkan, mengecilkan. Jadi objeknya itu dimanipulasi. Yang terakhir adalah exploring. Jadi ini tipe menjelajah ya. Kalau tipe exploring ini usernya bergerak dalam lingkungan virtual atau ruang fisik. Jadi dia menjelajah, kemudian dia berinteraksi dengan objek-objek yang ada di situ. Jadi ini adalah 4 tipe interaksi. Kita akan lihat satu persatu, mulai dari instructing ya. Jadi instructing ini user memerintahkan sistem untuk melakukan sesuatu. Jadi misalkan print, save, open, close, itu merupakan komen ya. Jadi contohnya kita melihat tampilkan waktu, kemudian print a file, save a file. Jadi contohnya seperti itu. Dan yang tipe instructing ini sangat umum digunakan dan diaplikasikan pada berbagai jenis sistem dan perangkat. Misalkan word processor, VCR, video cassette recorder, vending machine, karena kita kayak kasih komen, kita kasih perintah, kita menginstruksikan kepada mesin tersebut untuk melakukan sesuatu, kayak gitu. Nah, manfaat utama interaksinya efisien dan cepat, lalu biasanya dipakai untuk sesuatu yang repetitif. Jadi misalkan tarik uang di ATM, login ke dalam sistem, menggunakan vending machine, terus apalagi ya, buka keylog, kayak gitu. Nah, kemudian di sini ada 2 tipe vending machine ya. Mesin untuk menjual makanan atau minuman kayak gitu. Nah, lalu ada 2 macam interface ya di sini. Ini yang kiri dan ini yang kanan. Nah, menurut kalian manakah yang lebih mudah bagi user ya? Apakah yang kiri ataukah yang kanan? Mungkin dari kalian sudah banyak yang menebak, oh jelas aja lebih gampang yang kiri ya, karena tinggal pencet aja tombolnya. Jadi ini ceritanya tombol, lalu ada gambar minuman yang diinginkan. Sedangkan yang kanan ini, dia harus inputkan kode untuk mengambil makanan tertentu. Nah, kita akan bahas ya dari gambar ini. Jadi yang kiri ini dirancang dengan menggunakan instruksi yang sederhana, kayak gitu. Ada sejumlah kecil minuman. Jadi kalau kalian perhatikan di sini, jenis minumannya lebih sedikit. Kalau mungkin kita anggap ini cola, ini Sprite, ini Fanta, terus ini air mineral. Jadi ada sedikit pilihan. Kemudian setiap pilihan diwakili oleh tombol besar, jadi ini tombolnya besar, lalu tombol tersebut menampilkan label setiap minuman. Jadi ketika mau melakukan transaksi, user tinggal memilih aja
dan dia hanya perlu menekan satu tombol seperti itu. Sedangkan yang kanan, misalkan user pengen beli yang ini nih, yang ini, apa ini? Walkers. Nah, misalkan pengen beli yang ini, maka dia harus menginputkan kode kayak gitu ya. Dan yang kanan ini pilihannya lebih banyak, lebih kompleks kayak gitu. Menawarkan lebih banyak jenis makanan ringan. Tentunya ini seperti pembahasan yang sudah kita bahas minggu lalu ya, di mana kalau misalkan fiturnya lebih banyak, tentu lebih kompleks gitu. Sedangkan kalau yang fiturnya lebih sedikit, yang pilihannya lebih sedikit, itu lebih mudah gitu ya bagi user untuk menggunakannya. Nah, tapi ini trade-off ya. Jadi user menggunakan proses yang lebih kompleks, yang kanan ini, dan melibatkan membaca kode. Jadi misalkan mau yang ini, misalkan ini kodenya C12 misalkan ya. Kemudian user akan menginputkan C12 di sini, lalu dia harus double check ya, jangan sampai salah kode. Kemudian dia tekan oke gitu ya misalkan. Sedangkan yang ini cuma satu tombol saja kayak gitu. Tapi trade off bagi yang mengembangkan alat ini tentu ini lebih susah karena kalau minumannya ganti, labelnya juga perlu diganti dong. Kemudian ini jumlahnya terbatas, cuman dikasih berapa slot ini? 12 slot saja. Jadi artinya ya cuman bisa menyediakan 12 macam minuman kayak gitu karena buttonnya cuma 12. Sedangkan yang ini banyak sekali slotnya. Kemudian kalau misalkan snacknya ganti, ya tinggal diganti aja. Kan plat user milih itu berdasarkan letaknya ya, berdasarkan kodenya. Kayak gitu. Nah, masalah yang dapat muncul dari jenis transaksi ini adalah usernya itu bisa salah baca kode atau salah memasukkan kode. Jadi error yang bisa terjadi oleh user itu lebih besar yang ini ketimbang yang ini ya. Nah, cara yang lebih baik dalam mendesain interface untuk sejumlah besar pilihan mungkin dengan terus menggunakan pemetaan langsung ya. Jadi misalkan ini ya ini kan tombolnya besar-besar, mungkin tombolnya bisa dikecilkan, kemudian diganti dengan gambar seperti ini, kayak gitu. Jadi kayak menggabungkan kedua ini ya, jadi dibuat tombol-tombol yang labelnya itu adalah ya snack-nya ini, kayak gitu. Jadi user hanya perlu menekan tombol objek yang dipilih dan memasukkan sejumlah uang yang benar, lalu kemungkinan kesalahan itu lebih kecil karena dia cuma tekan tombol ya, tidak perlu melihat kode dan menginputkan kode karena itu bisa terjadi kesalahan kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah conversing. Conversing ini bercakap-cakap ya. Contohnya kayak misalkan virtual assistant. Kalau di iPhone namanya Siri atau di MacBook atau apa ya. Siri, what time is it? Oke, Google, saya mau makan pizza. Jadi kayak berbicara gitu ya dengan produk interaktif. Seolah-olah berbicara dengan manusia. Jadi kalau yang tipe conversing ini mulai dari simple voice recognition sampai natural language dialogue. Jadi kalau misalkan simple voice recognition itu artinya ya ada komen-komen tertentu tapi bentuknya itu voice kayak gitu yang bisa dimengerti oleh komputer. Sedangkan yang natural language ini melibatkan AI. Jadi ada artificial intelligence untuk bisa memproses bahasa natural tersebut ya. Jadi contoh-contoh produk interaktifnya kayak penjadwalan, search engine. Jadi search engine kita search berdasarkan voice, kemudian advice giving system, help system, mungkin aplikasi translate. Jadi kita ngomong dalam bahasa tertentu, kita pengen ditranslate menjadi bahasa apa kayak gitu. Kemudian termasuk juga virtual agent, toys, pet robot. Jadi didesain tuh untuk bercakap-cakap ya dengan kita. Jadi misalkan ada pet robot, kemudian kita memberikan kita bisa bercakap-cakap gitu ya dengan robot tersebut. Kemudian tipe yang berikutnya adalah manipulating. Jadi manipulating ini memanipulasi objek ya yang tampil di layar. Jadi misalkan dragging, selecting, closing, zooming di objek-objek virtual.
Jadi memindahkan barang, memanipulasi barang ya. Memanfaatkan pengetahuan manusia dari cara mereka memindahkan dan memanipulasi barang. Jadi kalau seseorang memindahkan barang ya, misalkan dia memindahkan pensil, maka dia akan mengambil pensil itu lalu menggerakkan tangannya untuk dipindahkan ke lokasi yang dia mau kayak gitu. Jadi kayak dragging gitu ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi kita mau attach file pada saat mau compose email. Nah, ini tinggal aja di drag kemudian dilepaskan kayak gitu, drag and drop. Nah, ini mengeksploitasi cara manusia drag and drop di dunia nyata. Kemudian bisa juga melibatkan action yang menggunakan controller. Jadi kalian tahu Wii ya atau air gesture ya untuk mengontrol pergerakan atau mengontrol suatu avatar. Kemudian bisa juga misalkan menggerakkan objek fisik ya, misalkan bola. Kemudian bisa juga misalkan bola tersebut ditendang atau digerakkan, nah itu bisa tampil di dunia digitalnya. Jadi itu termasuk manipulating. Ini contohnya tadi ya, drag and drop file di Gmail. Kemudian yang terakhir adalah exploring. Jadi exploring ini menjelajah ya, melibatkan pengguna yang bergerak melalui lingkungan virtual ataupun fisik. Jadi dia explore ke suatu lingkungan. Lingkungan fisik itu dengan teknologi sensor yang tertanam misalkan kayak gitu. Nah, interface-nya tuh termasuk VR, AR dan juga mixed reality. Nah, itu tadi bagian yang pertama. Jadi ada tipe interaksi. Kemudian ini bagian yang kedua, UI atau interface itu bentuknya seperti apa saja sih? Kita akan lihat ya, mulai dari yang pertama comment based. Jadi comment based interface ini kita sudah tahu ya apa itu comment based. Jadi comment based itu adalah kayak ada prompt gitu dari sistem, lalu usernya tuh memberikan komen kayak gitu. Komen berupa tulisan. Jadi biasanya berupa singkatan, misalkan LS gini ya, kalau di terminal, LS itu artinya listing current file, kayak gitu. Nah, di dalam saat-saat awal penggunaan komputer, sebelum ada mouse ya, ini adalah cara yang standar untuk berinteraksi dengan komputer. Kayak gitu. Nah, untuk komen-komennya ini bisa diketikkan pakai keyboard, tapi bisa juga di-assign ke satu key tertentu ya. Kalau komen interface ini populer ya untuk web scripting, kemudian Linux user, dan kelebihannya adalah dia efisien, kemudian tepat, dan juga cepat. Jadi nggak perlu menggerakkan tangan untuk ambil mouse atau alat-alat atau device lain, cukup dengan keyboard, dia bisa mengetikkan komen, kemudian ya dia bisa memberikan instruksi ke komputer. Kayak gitu. Tapi ada minusnya. Minusnya itu adalah sebelum berinteraksi, kita sudah harus tahu atau harus hafal komennya dulu ya. Karena kalau nggak hafal komen, kita nggak bisa memberikan input kepada interface ini. Nah, ini adalah contoh ya untuk comment base. Yang kiri ini Cisco router comment. Jadi ini contoh-contoh komen yang digunakan di sini. Kayak gitu. Kayak misalkan async, BVI, CDMA, strip IX gitu. Jadi kita harus menghafalkan ini semua kayak gitu. Tapi ada juga comment base itu yang lebih natural. Jadi kita bisa menginputkan sesuatu itu yang tanpa menghafalkan komen. Karena apa? Karena ada AI-nya ya, karena ada artificial intelligence-nya. Jadi ini adalah game ya, AI Dungeon. Nah, ini adalah game berbasis comment base ya interface-nya. Jadi ini adalah text adventure game yang menggunakan AI atau kecerdasan buatan untuk menghasilkan konten yang unlimited, yang tidak terbatas. Jadi ini juga memungkinkan pemain untuk membuat setting petualangan khusus mereka sendiri. Nah, kita pindah ke tipe interface berikutnya, yaitu WIM dan juga GUI.
Vim dan juga GUI ini mirip-mirip ya. Vim itu adalah bagian dari GUI, tapi tidak semua GUI disebut sebagai Vim. Jadi Vim sendiri lebih merujuk ke interface yang menggunakan keyboard dan mouse, kayak gitu. Jadi seperti singkatannya ya, jadi interface yang ada window, icon, menu, dan juga pointing device itu disebut dengan Vim, kayak gitu ya. Selama ada 4 ini disebut dengan Vim. Sedangkan apa itu GUI? Kalau GUI ini adalah Graphical User Interface. Jadi user interface-nya itu menggunakan gambar-gambar grafik ya, 2D, 3D kayak gitu. Pokoknya grafik, kemudian lebih bervariasi. Dan kalau GUI ini tidak selalu pakai mouse, tetapi bisa juga touchscreen kayak gitu, seperti smartphone. Ini ya, kalau GUI ini building block-nya sama kayak Vim, tapi lebih bervariasi, jadi lebih berwarna, ada 3D, sound, animation, banyak sekali tipe menu, icon, dan juga window, kayak gitu. Kemudian ada elemen grafis yang baru, kayak misalkan toolbar itu biasanya bar yang ada di atas, lalu ada docks, dan rollover. Nah, untuk mendesain GUI saat ini, itu ada tantangan ya, karena ukuran device itu semakin mengecil. Kalau dulu kan device kan kayak misalkan komputer, lalu jadi tablet, kemudian jadi smartphone, terus jadi smartwatch gitu. Jadi kayak ukurannya semakin kecil, jadi tantangannya itu bagaimana menciptakan interaksi itu yang tetap mudah dengan layar yang kecil. Bagaimana tampilan menunya supaya tetap bisa diakses. Nah, ini adalah contoh Vim ya. Windows, icons, menu, dan juga pointing device. Ini adalah interface dari Xerox Star. Jadi Xerox Star itu bisa dikatakan merupakan PC pertama yang dijual secara komersil dengan menggunakan GUI. Nah, ini kurang sukses ya, tapi langkahnya itu merupakan cikal bakal munculnya PC-PC lain yang berbasis GUI, kayak Windows PC, Apple, dan sebagainya. Ini ya, bisa kita lihat Windows, lalu ada icon, ada menu, dan kita bisa point ya, kita bisa pointing ke sini, ke sini, ke sini, kayak gitu. Yang sebelumnya di command base kita tidak bisa melakukan ini. Nah, kemudian untuk GUI, Android dan iOS itu masing-masing memiliki guideline dan juga style design untuk UI mereka kayak gitu. Kalau Android itu namanya Material Design, kalau iOS itu namanya Human Interface Guideline ya, yang bisa kalian lihat di depan ini. Jadi kalian bisa akses link ini untuk melihat interface guideline punyanya iOS, sedangkan yang ini punyanya Android ya, Material Design. Kemudian menu. Nah, menu ini bermacam-macam ya. Jadi ada menu yang flat list, drop down, pop up, kontekstual, expanding, scrolling, cascading. Karena apa? Karena ukuran device itu kan bervariasi. Jadi tidak mungkin semua menu itu bisa tampil gitu ya dalam satu layar. Jadi menu itu perlu dikelompokkan, perlu diatur, perlu di layout sedemikian rupa supaya mudah untuk diakses. Kemudian kalau mendesain menu, penamaan menu itu penting ya, jadi harus sesuai dengan action atau operasi yang akan dijalankan oleh menu tersebut, kayak gitu. Jadi menu save, delete, play, apapun, kita harus benar-benar memikirkan nama yang tepat untuk menamai menu tersebut. Kemudian tips untuk menu berikutnya adalah kita nggak boleh meletakkan menu yang sering diakses dengan menu yang sifatnya distraktif. Jadi contohnya menu yang bersifat distraktif itu kayak close, delete, kemudian stop gitu ya. Nah, kenapa? Karena kita kan kalau user itu biasa melakukan error ya, error salah pencet, salah ketik, salah klik. Jadi kalau misalkan tombol yang sering diakses kemudian berdekatan dengan tombol yang sifatnya destruktif itu tadi, kan user bisa salah apa ya?
salah klik gitu ya, atau salah pilih option. Nah, maunya melakukan save tapi malah pilihannya close ya, atau delete atau lainnya yang sifatnya destruktif. Kemudian flat menu. Nah, flat menu ini cocok untuk layar kecil ya, contohnya iPod. Tapi flat menu ini kelemahannya adalah butuh beberapa langkah untuk mengakses menu tertentu, karena submenu dan menu dibuat nested. Kemudian navigasi ke layar sebelumnya bisa menjadi menjemukan ya, karena kita harus back ke awal. Nah, kita lihat aja contohnya flat menu. The iPod has a handy design. You can hold it in one hand and operate it by using your thumb. Even if you feel like you're all thumbs, you can easily thumb your way to iPod heaven. Most iPods have a control called a click wheel that gives you both the scroll wheel and clickable buttons. As you move your thumb around the wheel, you can tilt the wheel pad toward the pressure-sensitive buttons underneath. Simply press the click wheel to activate the buttons. On your iPod's main menu, use the music button and choose Cover Flow to browse by cover art. You can also browse through your music by various categories, such as playlist, artist, album, compilation, song, genre, composer, or audiobook. If you know exactly what you're looking for, use search to find a song, album title, or artist. Likewise, you can click the videos button to choose a movie, music video, TV show, or video podcast. The photo and podcast buttons let you, guess what, select photos and podcasts. You can look at photos by album or select all photos in the library. With the podcast button, select podcast by title, and then choose an episode. Using the extras button, you can play with the various iPod accessories. Nah, jadi mana tadi ya? Sebentar, saya kembali dulu. Nah, jadi flat menu itu seperti ini ya. Sebentar. iPod's menus. Use back to the main menu. Oops. When you have a song playing, you simply press the menu button once to get back to the previous menu. Keep pressing it, and you eventually get back to the main menu. Your iPod also has buttons that control your song playback. Press the play button to hear the selected song, album, or playlist. To pause, press the pause button. Press and hold forward to fast forward through the song, or click forward once to skip to the next song. Likewise, you press and hold the back button to rewind through the song, or click it once to start. You press and hold the play button. To turn it back on, press menu. Keep pressing it and... Nah, tadi saya mau menekan tombol pause, tapi ketika saya gerakan screen muncul menu ya, menu untuk ini, untuk Google Presentation. Jadi saya nggak bisa menekan tombol pause, artinya terus saya full screen lagi. Jadi ini flat menu itu artinya posisi menunya itu dia siapkan itu di sini, kayak gitu. Jadi misalkan menu utama di sini, kemudian ketika dia menekan satu menu, muncullah submenu juga di sini. Kemudian dia pilih lagi submenu yang ini, lalu dia muncul lagi di sini gitu. Jadi submenu itu posisinya akan menggantikan menu yang tadi, kayak gitu. Dan akan terus seperti itu, nested terus sampai menu yang paling akhir. Nah, kalau kita mau kembali ke menu yang awal tadi, kita harus scroll back ke menu yang awal. Jadi seperti itu ya flat menu. Menunya itu ya flat gitu, ada di posisi tertentu. Nah, ini cocok untuk device yang layarnya ukurannya kecil, tapi kelemahannya itu tadi, kalau kita mau ke menu tertentu, kita harus scroll terus gitu ya, sampai menemukan menu yang kita inginkan. Nah, sekarang kita akan membahas cascading menu. Jadi cascading itu seperti ini ya, sistem menu yang menampilkan submenu jika terpilih. Jadi ini kalian bisa temukan di menunya Windows kayak gitu. Jadi ini misalkan ini ya my table gitu. Lalu muncullah submenu ini. Folder muncullah ini. PDF folder nanti muncul lagi. Jadi akan terus menampilkan submenu yang kita pilih. Kemudian ini contoh kontekstual menu.
Jadi tergantung objek yang kita pilih, kayak gitu, menu-menu itu disesuaikan dengan objek apa yang kita pilih, kayak gitu. Jadi ini contohnya di 3D Max, misalkan kita pilih objeknya, lalu ada pilihan untuk kayak create polygon, attach, detach, bevel polygon, extrude, dan seterusnya. Lalu misalkan kita ada di desktop, kita klik kanan, maka kita bisa personalize, atau kita bisa change background, kayak gitu. Lalu kita ada di mana lagi, misalkan di website, kayak gitu, atau di, misalkan kita select satu paragraf gitu ya. Lalu kontekstual menunya adalah kita bisa pilih copy, atau cut, kayak gitu, atau delete. Untuk kontekstual menu. Nah, sekarang icon. Jadi icon ini diciptakan untuk memudahkan user belajar terhadap aplikasi serta memudahkan untuk mengingat aktivitas tertentu. Kita sudah bahas ya di minggu lalu bahwa ada cognitive process di human namanya learning. Dan tipe learning menurut jumlah populasi yang terbesar adalah tipe visual. Jadi mereka adalah visual learner. Itu 65% dari populasi, maka dari itu interface itu banyak yang menggunakan pendekatan visual ya untuk menyampaikan informasi. Jadi icon itu diciptakan untuk itu, dan ada 3 jenis icon. Yang pertama resemblance icon, reference icon, dan juga arbitrary icon. Kalau resemblance icon ini icon yang mewakilkan objek. Jadi misalkan ada file ya, gambar kertas, itu mewakili objek file. Kemudian icon reference, jadi referensi. Jadi apa ya, kayak melambangkan. Jadi misalkan cut gitu ya, kita mau cut paragraf, tulisan kayak gitu. Nah, untuk cut itu diwakilkan dengan gambar gunting gitu ya, untuk melambangkan cut gitu, memotong. Kalau arbitrary itu bukan representasi dari apapun, jadi memang dari awal didesain seperti itu. Contohnya adalah X gitu ya, untuk merepresentasikan delete kayak gitu. Nah, icon yang paling efektif adalah yang resemblance ya, yang pertama ini kayak gitu, karena user pasti langsung tahu, oh ini printer, oh ini trash atau recycle bin, oh ini adalah apa ya, misalkan file kayak gitu. Jadi usernya langsung tahu apa itu. Tapi banyak operasi itu yang bukan banyak operasi merupakan action. Jadi susah gitu ya untuk merepresentasikan suatu action. Jadi kayak misalkan save, kemudian close, open, terus apalagi ya, pokoknya action lah kayak gitu. Jadi digunakan kombinasi simbol-simbol yang maksudnya melambangkan objek yang menangkap bagian penting dari suatu action. Jadi ini contoh yang tadi ya, resemblance, reference, dan juga arbitrary. Kayak misalkan ini resemblance, dia mewakilkan objeknya. Kayak gini, ini printer, phone, dan juga mail. Kalau ini reference, jadi melambangkan gitu ya. Jadi bukan berarti cut itu kita benar-benar pakai gunting ya untuk nge-cut, tapi cut itu bisa dilambangkan dengan gunting, kayak gitu. Kemudian delete gitu ya. Delete itu dilambangkan dengan trash gitu, karena delete itu anggapannya kita kayak membuang sesuatu gitu ya. Jadi referensinya adalah gambar tong sampah. Kemudian yang ini exit kayak gitu. Exit itu dilambangkan dengan pintu gitu ya, karena biasanya kan kita keluar pintu. Jadi kita bisa jadi ini digunakan exit dari pintu ya, untuk sebagai referensi dari exit. Kemudian ini yang arbitrary, jadi ini tidak menggunakan objek apapun, tetapi memakai simbol-simbol tertentu ya, yang memang dari awal didesain seperti itu untuk melambangkan sesuatu. Kayak gitu. Nah, kemudian save icon. Pernahkah kalian melihat gambar ini? Nah, ini adalah gambar disket ya, 3,5 floppy, kayak gitu, karena ukurannya 3,5 inch. Mungkin kalian tahu ya, karena belajar sejarah komputer mungkin,
Tapi kalian pasti nggak pernah pakai ini ya, karena ukurannya sangat sedikit ya, cuman kilobyte kayak gitu, nggak sampai 1 mega. Dan dulu kalau mau nge-save dokumen itu di sini. Nah, kemudian kalau kita mau save di dokumen gitu ya, di Microsoft Word, kita akan menekan tombol ini, kayak gitu. Dan dulu tombol ini tuh termasuk resemblance icon, karena kita akan menyimpan dokumen itu di sini ya, kayak gitu. Dan ini menyerupai bentuk dan fungsi dari disket itu. Nah, saat ini disket itu sudah dianggap punah ya, karena orang sudah nggak ada lagi yang pakai disket. Tapi icon save itu tetap gambarnya disket kayak gitu. Mengapa ya kira-kira? Jawabannya adalah, nah, menurut Nielsen Norman Group ya, sebagian besar user itu belum pernah melihat hard drive gitu. Jadi mungkin kalian pernah ya lihat hard drive karena mungkin pernah bongkar komputer atau pernah beli hard disk. Tapi sebagian besar tuh nggak pernah lihat hard drive itu bentuknya seperti apa. Karena posisinya dia kan di dalam ya, di dalam PC atau di dalam laptop. Jadi lebih baik terus pakai icon floppy disk gitu ya. Karena kalau floppy disk ini kan datanya itu nanti akan di-copy ke hard drive kayak gitu. Jadi biarin aja supaya generasi yang muda tetap menganggap ini tuh sebagai arbitrary icon karena mereka nggak pernah lihat wujud aslinya kayak gitu. Tapi dia tahu gitu ya itu icon dari save, tapi dia nggak pernah lihat bendanya kayak gitu. Jadi ya biar aja dianggap sebagai icon yang arbitrary. Oke, sampai di sini dulu pembahasan bagian yang pertama. Kita akan bagi menjadi 2 ya, supaya videonya tidak terlalu panjang. Jadi nanti bagian ini akan dilanjutkan ke bagian selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak ya.